Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Shadaqallahul azim. Tentang ujian keimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam ayat surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 korelasi antara ujian dengan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggal begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Wa laqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh telah kami uji orang-orang yang datang sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka dari ujian itu akan nampak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang membenarkan janjinya dan siapa yang justru mendustakan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua ayat ini kita bisa dapati korelasi antara keimanan dan ujian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat keimanan manusia dengan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Betapa kita dapati orang-orang yang banyak ujiannya adalah orang-orang yang tinggi keimanannya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wahai para sahabat, siapakah orang yang paling besar ujiannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Orang yang paling tinggi ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling berat adalah para nabi, kemudian yang setelahnya, kemudian yang serupa dengannya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan umatnya yang ingkar kepadanya. Nabi Nuh alaihissalam
diuji dengan keluarganya sendiri yang tidak mau taat kepadanya. Nabi Isa alaihissalam, jika Rasulullah Muhammad SAW menjalani hari-hari dengan menyampaikan tugasnya, menyampaikan risalah Islam, tapi Rasulullah SAW tidak terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya bagi tiap orang yang beriman, setelah mereka mengungkapkan keimanan, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan beban syariat, halal dan haram, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh, perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu semua at-takalifus syar'iyyah, beban syariat, sebagai ujian. Apakah benar-benar keimanan itu sesuai dengan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, kemudian mereka tetap membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru mereka berpaling. Kemudian ujian yang kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang beriman adalah ujian musibah. Seorang yang beriman sangat mungkin ditimpa dengan penyakit. Orang-orang yang beriman sangat mungkin ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hilangnya harta ataupun hilangnya kesehatan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan kaum muslimin dengan menentukan takdir yang baik maupun buruk di mata manusia. Bisa jadi seseorang mendapatkan takdir buruk di mata mereka, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan kebaikan untuk mereka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala uji manusia dengan takdir kebaikan, menguji apakah betul orang ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita menghadapi ujian-ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.